Kelihatan sininya materinya. Sudah, Pak. Oke, kita clear. Ini adalah sistem pengendalian limbah bahan berbahaya beracun atau disebut dengan B3 ya. Jadi gini ya, jadi kadang-kadang di satu proyek itu, ini hal-hal ini selalu ada gitu ya, terkait dengan bahan bakar atau limbah bahan berbahaya. Nah, limbah bahan berbahaya ini di dalam satu proyek tuh eh, di konstruksi terutama ya, itu pasti akan ada. Nah, itu gimana cara kita untuk menanganinya gitu ya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa pengolahan limbah itu memang B3 itu adalah meningkatkan penggunaan bahan berbahaya dan beracun pada berbagai kegiatan, antara lain pada kegiatan perindustrian, pertambangan, kesehatan, dan juga bagian rumah tangga. Juga adanya kebutuhan industri penghasil limbah B3. Nah, ini ada juga penghasil B3, ya terutama kawasan-kawasan tertentu yang memerlukan kesediaan fasilitas pengelolaan dan penimbunan limbah B3. Gitu ya. Jadi ada limbah B3 juga yang berwawasan lingkungan. Juga meningkatnya upaya pengendalian pencemaran udara dan pengendalian pencemaran air. Jadi di sini juga dengan adanya limbah ini, apalagi di proyek, itu pasti akan mencemarkan udara maupun air ya, yang menghasilkan lumpur atau abu yang berbahaya. Dan ini adalah karena kita tahu bahwa Indonesia itu juga masih termasuk negara sebagai tempat pembuangan limbah. Nah, limbah itu harus dikelola gitu ya. Contohnya apa? Ya mungkin di dalam satu di proyek konstruksi itu harus limbah ini harus dikelola gitu ya karena terkait dengan lingkungan. Contohnya umpamanya eh, apa limbah padat hasil-hasil beton gitu ya. Itu kan limbah juga tuh kan hasil limbah. Taruh di mana itu buangannya gitu ya. Jangan taruh dibuang sembarangan karena kalau beton mengering juga susah untuk ngerjainnya. Nah, itu sebagai limbah taruh di mana? Nah, itu harus dirapikan gitu ya. Itu akan mengganggu lingkungan. Terus juga ini air semen itu ya. Air semen dicampur air gitu kan. Kadang-kadang kita kan habis itu kan habis ngecor gitu ya. Dikasih disiram pakai air. Nah, itu airnya itu bisa membuang taruh di apa namanya itu eh, merusak lingkungan gitu ya. Itu yang kita bisa kita lihat gitu ya supaya jangan terjadi ada limbah. Juga lingkungan limbah harus dikelola dengan proses dan pendekatan untuk memperkecil dampak melalui upaya memperpanjang nilai tambah. Juga adanya melalui pendekatan reduce dengan 3R, yaitu contohnya reuse, recycle, dan juga recovery. Jadi reuse, recycle, dan recovery. Juga bertambahnya nilai manfaat limbah gini ya, maka pemakaian sumber daya dapat diefisiensikan pemanfaatannya. Nah juga kita bisa lihat ini pengelolaan limbah harus menggunakan proses dan pendekatan teknologi yang akrab dengan lingkungan. Itu juga harus kita cek gitu ya, supaya limbah ini juga harus cepat kita diproses dengan baik gitu ya, jangan dibiarkan gitu ya. Itu harus kita lihat bersama juga. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum Maaf ada, Pak. Pak, tadi saya belum terabsen. Iya, ini ada tentar dulu ya, ada apa namanya itu? Ada leteran nih. Hmm, Ntar ya, nanti terakhir di absen lagi ya. Baik Pak. Belum ada pertanyaan, Pak, dari saya. Oke, yang lain ada? Ya, oke, ini materinya udah kelihatan belum? Sudah, Nah, Pak, sudah. nah ini limbah ya, limbah itu adalah aturannya sudah ada sih sebenarnya. Yaitu aturan nomor 32 tahun 2009. Disebutkan bahwa jadi B3 adalah zat atau energi atau komponen lain yang bersifat yang karena sifat konsentrasi dan atau jumlahnya
secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia. Itu adalah mengenai apa yang disebut dengan limbah gitu ya. Nah, limbah bahan berbahaya dan beracun itu apa? Atau B3 itu adalah sisa suatu usaha atau bagian atau kegiatan yang mengandung B3 gitu ya. Jadi suatu sisa-sisa gitu ya. Suatu usaha atau kegiatan. Contoh tadi saya bilang tadi air semen gitu ya. Kalau di beton, kalau di konstruksi itu kan air semennya itu suka tuh habis ngecor, itu apalagi mixer dibuang kan ya, habis itu kan dibersihkan di tempat itu ya. Bukan dibersihkan tengah jalan, nanti dia kering. Nah, itu kan limbah juga tuh ya. Nah, itu harus dikelola dengan bagus gitu ya. Jangan nanti merusak lingkungan semuanya gitu. Nah, pengelola limbah 3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, dan atau penimbunan. Nah, di bagian kedua disebutkan bahwa setiap orang menghasilkan limbah B3 wajib gitu ya, melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan. Jadi wajib ya, hukumnya wajib. Nah, disebutkan di situ juga, apabila telah kadaluarsa, pengelolanya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3. Ya, dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan B3, pengelolaannya dilakukan kepada. Jadi kalau tidak mampu harus dikelolakan sama orang lain gitu ya. Tidak mampu dia harus membayar orang lain gitu. Nah, pengelola limbah B3 wajib mendapatkan izin itu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, pemerintah pusat atau pemerintah daerah wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelolaan limbah B3 atau pendiam usaha. Nah, ini juga harus ketika melakukan izin satu pekerjaan, ya, itu sudah tertulis amdalnya, termasuk limbah ini ya, pengelolaan limbah itu harus dijelaskan. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa penyelenggara perlindungan pengelolaan limbah lingkungan hidup itu penyelenggaraan pengolahan itu meliputi apa sih itu ya? Yaitu penetapan limbah B3, termasuk pengurangan limbah B3, juga penyimpanan B3. Pengumpulan limbah B3, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah B3, penimbunan limbah B3, dumping atau pembuatan limbah B3, pengecualian limbah B3, perpindahan lintas batas limbah B3, dan juga penanggulangan pencemaran lingkungan. Termasuk sistem tanggap darurat, termasuk juga pembiayaannya. Itu adalah bagian dari yang pasal 275 ini ya. Juga di pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengurangan limbah B3. Jadi kalian nanti kalau umpamanya di proyek gitu ya, ingat kalian itu atau juga kalau kerja praktik juga lihat limbahnya gitu ya. Nah, ini harus dicek apakah limbahnya itu merusak alam enggak gitu ya. Pasti semua tuh kalau saya di proyek itu pasti ya. Ketika ngecor itu juga air limbah, air semen itu yang sudah dibuang di mixer itu dibuang. Nah, itu juga akan limbah sebenarnya ya. Karena pengurangan limbah sebagaimana itu dilakukan dalam substansi bahan, modifikasi proses, atau penggunaan teknologi ramah lingkungan. Jadi ini yang didapat dari limbah B3. Nah, substansinya adalah di dalam huruf A tadi, bahan baku atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku atau bahan penolong yang tidak mengandung B3. Dan modifikasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat 2, jadi ayat 2 huruf B tadi, dapat melakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien. Jadi kembali limbah B3 harus dikelola dengan bagus dan diproduksi gitu ya. Contohnya gini, umpamanya ya di dalam satu proyek itu kan banyak sekali limbah ya, termasuk limbah semen, limbah apa namanya itu hasil-hasil bangunan, bongkaran bangunan gitu ya. Nah, itu taruh di mana itu gitu ya. Dan dibiarkan gitu atau habis pengecoran itu backcastingnya itu yang sudah apa namanya itu hasil-hasil beton-betonnya itu dia taruh di mana. Nah, ini adalah sudah diatur sama. Kalau kita umpamanya seorang kontraktor tidak memenuhi itu ketika ada pemeriksaan dari AMDAL yang kena itu adalah kontraktornya gitu ya yang tegur. Nah, standar rincian teknis penyimpanan limbah B3 itu yaitu meliputi nama sumber karakteristik maupun jumlah limbah B3. Juga dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3 dan juga dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah. Ada juga yang limbah B3 dikemas dengan bagus ya, supaya tidak merusak lingkungan
dia kasih kantong plastik atau gimana, jadi tidak menyebar kemana-mana gitu ya. Nah itu ada juga cara begitu. Nah, tempat penyimpanan B3 itu juga, ya itu harus memenuhi syarat gitu ya, termasuk lokasi penyimpanan limbah B3, fasilitas penyimpanan limbah B3, juga peralatan yang digunakan apa. Kalau dia terjadi ada keadaan darurat. Kalau kita lembah umpamanya keadaan darurat, terjadi ada kebakaran. Nah itu kalau limbah B3 gitu ya, yang sangat beracun, wah itu kena semua orang itu, meledak gitu ya. Jadi setelah itu beracun semua gitu. Nah itu apalagi limbah B3 yang sangat beracun ya. Nah itu harus kita hati-hati karena limbah B3 juga satu hal yang beracun juga ya. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, nah lokasi penyimpanan B3 juga harus bebas banjir dan tidak rawan bencana gempa, bencana alam. Nanti kalau limbah B3 sering bencana rusak gitu di kalau yang sini. Nah itu merusak alam juga sekitarnya atau manusia yang ada di situ. Apalagi yang saya bilang tadi beracun, kena gas kalau buang, nah hirup orang sekitarnya bisa banyak yang ini banyak sekali ya kejadian ya, itu kenapa ada satu tempat ya, rumah atau atau konstruksi gitu ya, yang limbah B3-nya itu beracun. Orang juga nggak ada yang berani tinggal di situ gitu ya. Nah itu harus dilakukan. Nah juga lokasinya ya, harus lebih bebas gitu ya, bencana. Juga limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk dalam hal perlindungan ya. Jadi contohnya gitu, kalau umpamanya tidak bisa dilindungin gitu ya. Nah itu harus hati-hati juga. Karena limbah B3 itu harus bisa dilindungi dengan bagus, dimasukkan di dalam satu tempat gitu ya, atau satu wadah sehingga itu tidak mempengaruhi kalau terjadi apa-apa gitu. Nah, edukasi harus dilakukan di dalam penguasaan juga gitu ya. Jadi tidak boleh dibiarkan aja gitu. Jadi harus benar-benar di bawah penguasaan gitu ya. Di bawah monitoring gitu ya. Nah, di pasal ini juga 288 ini eh, yaitu apa-apa isi dimaksud dalam limbah B3, yaitu adalah bangunan, tangki atau kontainer, silo, tempat tumpukan limbah atau host pile, post impoundment dan atau bentuk lainnya. Nah ini yang itu masuk limbah. Kalau umpamanya contoh gini ya, kalau kalian pernah di jalan tol gitu ya, itu kalau jalan tuh kalau nggak salah di daerah di Wisma Tupang gitu ya, bahkan banyak itu atau di Kalimalang atau di mana lah. Jadi bekas filenya itu banyak yang terbengkalai gitu ya, yang pancang itu banyak terbengkalai. Itu masuk gimana itu? Apakah masuk limbah atau gimana itu? Menurut kalian itu? Nah itu ya. Juga fasilitas penyimpanan itu juga harus dicek ya. Nah penyimpanan itu juga punya kategori, ada yang namanya kategori 1, kategori 2, atau kategori 2 dari sumber spesifik umum. Nah ini limbah yang dapat disimpan fasilitasnya. Kalau bangunan kategorinya sumber tidak spesifik apa enggak gitu ya. Tangki kategorinya 1 iya, sumber tidak spesifik iya ini. Silo. Nah, itu semua ada dicek ini ya kalau contrengnya. Kalau ini tidak nih, penumpukan limbah kategori 1 tidak, sumber ini tidak. Ini tapi spesikus bisa terjadi. Gitu ya. Ini caranya begitu bacanya. Ada pertanyaan sampai sini? Berarti tadi yang izin bertanya, Pak, berarti tadi yang soal tiang pancang itu masuknya tetap limbah B3 ya, Pak? Iya, termasuk limbah B3. Kan bahan limbah tadi kan definisinya adalah salah satu hal atau buangan yang bahan yang tidak terpakai ya. Jadi kadang tiang pancang itu kan sudah dikerjakan. Nah, itu tidak digunakan itu. Jadi limbah dia kan. Nanti kalau bisa mempengaruhi itu. Oke, ada lagi yang bertanya. Ini dia kalau tempat penyimpanan limbah B3 ya, kalau yang beracun ya. Jadi harus ada tempat penyimpanannya tersendiri. Nah ini juga silonya dilakukan ini. Kalau tidak nanti nah ini dia. Kalau dia pakai tangki gitu ya.
Model tangki kita bisa lihat di sini dia harus melakukan ininya tempat penyimpanan limbahnya. Nah, klasifikasinya B3 itu apa sih? Mudah meledak, mengkondensasi, sangat mudah menyala, ya, mudah menyala, sama sangat beracun. Ini dia, sama sangat beracun kalau dia LD-nya minus 1, ya, lebih kecil dari 1. Nah, ini sumber limbah ya. Sumber limbah itu bisa munculnya. Sumber air limbah, contohnya air limbah itu bisa dimasukkan di dalam ini. Air dimasukkan dengan IPAL. Atau juga bisa debu gitu ya. Debu juga gitu ya. Limbah padat dan juga limbah cair. Nah, limbah debu apa-apa aja di limbah debu. Nah, ini bisa juga hasil produksi, hasil produksi tadi ya. Termasuk limbah padat dan limbah cair. Limbah padat tadi Pernah hewan yang kecil kayak ayam. termasuk yang pancang kan tadi kan. Ada splateran dia. Apa itu? Jawa Timur. Splateran itu siapa itu ya? Satunya bangkrut. Ini juga identifikasi B3, limbah mencocokkan dengan daftar limbah B3. Kita lihat ini ya, apakah dia masuk dalam limbah B3 dia. Termasuk dalam daftar sumber tidak spesifik apa enggak gitu ya. Kalau iya berarti termasuk dalam definisi. Kalau tidak apakah termasuk dalam daftar spesifik dalam tabel 2 enggak? Kalau iya langsung, kalau tidak kita cek lagi termasuk dalam daftar limbah bahan kimia enggak ya. Kalau iya langsung termasuk dalam definisi B3. Kalau tidak ya dia bisa juga uji karakteristik lagi gitu ya. Apakah mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, infeksius, korosif, beracun atau tidak gitu ya. Kalau dia nggak ada masalah, dia adalah termasuk limbah B3. Ada juga tidak termasuk gitu ya. Dia tidak termasuk, dia harus melakukan uji toksinologi. Jadi tidak masuk, kita uji lagi gitu ya. Tidak masuk lagi, uji lagi gitu ya. Jadi benar-benar diuji hasil pengujiannya itu. Jadi sih karena orang juga khawatir ya kalau kita salah menggunakannya gitu ya. Kalau kita salah laboratoriumnya juga berbahaya juga gitu ya. Dan itu berbahaya buat umat pekerja proyek yang ada di dalam proyek itu sendiri gitu. Ada pertanyaan? Saya Pak mau bertanya, kalau Ya, misalnya silakan. uji limbah begitu, biasanya kalau di proyek itu di divisi apa Pak? Di HSE atau ada divisi tersendiri yang untuk ngurus limbah-limbah gitu Pak? Itu di HSE ya. HSE itu Oh, di bawah HSE ya. K3, di bawah K3 tuh. oke, makasih Pak. Ya, dan lagi pertanyaan? Nah, identifikasi B3 itu apa? Kita cek ini ya, dia limbah. Termasuk dalam daftar limbah sumber tidak spesifiknya enggak? Ya, apakah dia termasuk dalam daftar limbah spesifik atau tidak? Kalau tidak berarti di limbah TBK itu tidak, ya di bagian ini dia ya. Sampai dia benar-benar apakah dia limbah B3 apa tidak. Nah, itu kita cek semua. Oke ya. Contohnya mudah meledak, pengoksidasi sangat mudah sekali menyala gitu ya. Contoh sekali kita bikin mencis itu dari jauh aja langsung nyala gitu. Itu bahaya juga, bahaya sekali ya. Nah, pelakunya itu apa? Yaitu penghasil atau pengumpul, pengangkut, pengawas maupun pengolah. Ini dia. Nah, ketentuannya apa? Yaitu wajib mengolah limbah B3 atau menyerahkannya kepada pengolah. Coba penyimpanan sesuai dengan persyaratan, melaporkan kegiatan dan juga dapat menjadi pengumpul. Atau jadi limbah itu bukan hanya untuk ini, tapi dia ada juga yang bagian pengumpul gitu ya. Seperti apa namanya itu, kalau kalian itu pemulung lah gitu ya, pengumpul gitu ya. Nah, ketentuannya apa? Yaitu adalah
izin dari Kementerian Perhubungan. Ya, alat angkut harus memenuhi ketentuan juga. Jadi harus alat angkut juga nggak boleh sembarangan gitu ya. Jadi kalau kita mengelola limbah B3, ininya juga nggak boleh sembarangan ya kendaraannya. Dia harus tertutup dengan rapat. Jadi kalau kebuka tuh akan menyebar kemana-mana itu. Ya. Alat angkut juga memenuhi ketentuan, menyerahkan dokumen kepada penghasil atau pengumpul, membantu pengawas, kami mempunyai sistem tanggap darurat. Nah, ketentuannya apa? Yaitu adalah adanya lokasi pengumpulan sesuai dengan seratan. Juga disebutkan bahwa itu harus maksimum 90 hari penyimpanan, itu harus dicek juga itu apakah diceknya itu setelah 90 hari apakah aman atau tidak. Kalau tidak aman ya harus benar-benar dinetralisir di daerah itu. Banyak sekali ya di proyek itu memang pengelolaan limbahnya itu harus diperhatikan. Nah, ketentuan lainnya itu adalah dia harus punya lokasi gitu ya, lokasi. Jadi untuk ini juga harus ada kriterianya, nggak boleh sembarangan gitu ya. Walaupun dia sebagai pengumpul limbah B3, dia harus ada ketentuannya. Kalau enggak nanti banyak karena kan di bawah ini ya kementerian ya, dan dia harus punya izin operasi juga. Dan dia sifatnya juga bisa membantu pengawas. Jadi kalau kalian gini ya, sebagai AMDAL itu bisa jadi bisnis sih sebenarnya ini ya. Jadi bisnis di katakanlah setiap proyek pasti menggunakan ini gitu ya. Menggunakan AMDAL itu jadi sebagai nah itu kalian bisa gunakan nih sebagai nanti checklist gitu ya, dan itu bisa dimanfaatkan sebagai seorang manajer proyek juga bisa kita gunakan. Nah, ketentuan pengolah. Nah, ketentuannya juga ada gitu ya. Termasuk dia harus memiliki dokumen AMDAL, badan hukum, jiwa bekal, memiliki laboratorium, minimal luas lahan juga harus diketahui nih. Probabilitas tanah nggak harus sudah masuk gitu ya, sampai seterusnya. Juga pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan itu ya. Nah, pengenalan apa? Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi sifat bahaya dan beracun. Itu termasuk penghasil, pengangkut, pengedar. Jadi ada juga pengelolaan B3 itu ada juga penghasil hasil produknya. Ada juga jadi pengangkutnya ya, delivernya. Ada juga sebagai pengedar. Ada juga sebagai penyimpan atau juga pengguna atau juga sebagai pembuangan. Nah ini dia ya. Ini adalah limbah 3 terapi ya, nggak boleh sembarangan kalau dia gunakan kayak gini. Nah, persyaratan pengangkutan B3 juga ada ya, yaitu memiliki rekomendasi. Dia juga sebagai pengangkut juga harus punya persyaratan juga, nggak boleh sembarangan. Gitu. Jadi pasti dia dilengkapi dokumen limbah B3, juga harus punya persyaratan alat angkutnya dan kemasan sesuai dengan karakteristik limbah dalam kondisi baik. Dia harus mengetahui simbol dan label yang ada, contohnya di dalam Bapedal gitu ya, apa-apa aja itu, nah dia harus hafal di situ. Operatornya juga terlatih, memiliki emergency response system, memiliki SOP. Nah, mekanismenya gimana? Nah, ini dia ya perjalanannya. Jadi pengiram B3 dia langsung ke sini KLH, bisa juga tuh mengangkut limbah B3 ke bupati atau wali kota, itu juga melakukan begini. Nah, ini adalah incinerator scam gitu ya. Itu untuk bisa mengolah limbah B3. Ini adalah landfill kelas 1. Ya. Nah ini dia, tiba penimbunan ini, dia tinggal kita cek juga nih ya. Kalau kena hujan mana yang paling rentan dan mana yang tidak.
Nah, ini adalah cara untuk bisa pengelolaan limbah. Kita bisa lihat di sini dihasilkan dikelola berapa. Oke, saya akhiri dengan YouTube ya. Jadi saya lihat di sini ya. Jadi ini saya kirimkan sebentar sedikit YouTube ya mengenai limbah B3. Bentar ya. Oke ya. Ini limbah beracun ya. Limbah berbahaya dan beracun atau yang disebut limbah B3 merupakan limbah yang dihasilkan dari sisa hasil usaha dan atau kegiatan yang bahan produksi dan atau alat yang digunakan mengandung bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas 2 kategori. 1. Limbah B3 kategori 1 dan 2. Limbah B3 kategori 2. Limbah B3 berdasarkan sumbernya terdiri atas 1. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik. 2. Limbah B3 dari B3 kedaluarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3. Dan 3. Limbah B3 dari sumber spesifik. Sebagian besar limbah B3 dihasilkan oleh industri. Akan tetapi, ternyata limbah B3 juga dihasilkan dari kegiatan pelayanan kesehatan, selain dihasilkan dari industri. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud di sini antara lain rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan klinik pelayanan kesehatan dan atau sejenisnya. Fasilitas pelayanan kesehatan menghasilkan limbah berupa limbah cair, limbah gas, dan limbah padat. Limbah padat yang dihasilkan ada yang bersifat non-medis dan medis. Limbah medis yang dihasilkan ini juga merupakan limbah B3 yang meliputi limbah 1. Dengan karakteristik infeksius, 2. Patologi, 3. Benda tajam, 4. Farmasi, 5. Sitotoksis, 6. Kimiawi, 7. Radioaktif, 8. Kontainer bertekanan, dan 9. Dengan kandungan logam berat yang tinggi. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun selain diatur di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3.
Pengelolaan limbah Orang B3 kedengaran nggak diatur suaranya? di dalam peraturan perundang-undangan ini mengamanatkan bahwa terdiri dari Dengar, kegiatan Pak. pengumpulan, Kedengeran, Pak. penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan akhir. Untuk pengolahan memang sangat tergantung pada teknologi. Jadi kalau ada industri yang mengatakan menghasilkan limbah B3 dan kemudian tidak bisa diolah dan menjadi terganggu, maka hal itu sama sekali tidak benar. Pengolahan dilakukan dengan cara termal atau solidifikasi dan alat-alat yang lain yang memang ditemukan dalam teknologi yang lebih berkelanjutan. Dan untuk pengelolaan limbah B3, pemanfaatan sekarang sedang kami kedepankan. Karena banyak yang mengeluh bahwa kalau limbahnya dikategorikan sebagai limbah B3, katanya itu menjadi sulit, tidak bisa dimanfaatkan. Akan tetapi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan kebijakan bahwa yang namanya pengolahan limbah B3, pemanfaatan itu bisa dilakukan. Kami dari Direktorat Jenderal PSLB 3 akan sangat membantu. Untuk pengolahan terkait dengan limbah medis, maka memang dengan cara termal adalah salah satu cara yang bisa memusnahkan limbah medis. Saat ini sedang ada wabah pandemi COVID-19 dan limbah infeksius COVID-19 itu hal yang harus diperhatikan. Dan salah satu cara untuk memutus mata rantai penularan adalah bagaimana kita membakar atau memusnahkan limbah infeksius COVID-19. Dan caranya seperti apa? Caranya adalah dengan menggunakan teknologi termal. Limbah dari Fasiankes itu memiliki dampak terhadap lingkungan dan juga kesehatan. Saya ambil contoh limbah infeksius. Hal ini dapat memperpanjang rantai penularan. Kemudian limbah B3 dari Fasiankes juga, misalnya limbah obat bekas atau yang kadaluarsa, hal ini terkait dengan chemical. Bicara tentang bahan kimia atau chemical, maka bisa tercemar lingkungan jika ini tidak dikendalikan. Misalnya penumpukan dari beberapa chemical atau chemical dari laboratorium, dan itu bisa mengakibatkan terjadinya leaching atau terjadinya pencemaran air tanah. Hal semacam ini hanya dari beberapa poin yang bisa dijelaskan. Namun masih banyak yang bisa kita jelaskan terkait dengan dampak dari limbah Fasiankes ini baik terhadap kesehatan maupun terhadap lingkungan. Limbah B3 yang berasal dari Fasiankes yang cenderung bersifat infeksius karena dinilai dapat berbahaya dan berpotensi menjadi sumber penyakit baru, maka perlu kebijakan dari pemerintah dalam pengelolaannya. Dampak yang diakibatkan limbah B3 yang bersumber dari Fasiankes memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Perlu adanya penanganan lebih lanjut dalam menindaklanjutinya. Cara pengelolaan limbah B3 yang bersumber dari Fasiankes tentunya akan berbeda dengan limbah dari lingkungan perumahan. Untuk mengurangi timbulan limbah B3, dapat dilakukan pengurangan dengan cara 1. Menghindari atau mengganti penggunaan material atau peralatan mengandung B3. 2. Melakukan tata kelola terhadap bahan atau material B3. Dan 3. Melakukan tata kelola dalam pengadaan bahan kimia dan bahan farmasi. Limbah B3 infeksius yang dihasilkan dari Fasiankes harus dikemas menggunakan wadah atau kemasan tertutup tidak bocor. Pengisian dilakukan 3/4 dari kapasitas kemasan atau wadah dan dilarang melakukan pemadatan limbah. Disimpan pada tempat penyimpanan limbah B3 yang berizin paling lama 1. 2 hari sejak limbah B3 infeksius dihasilkan pada bangunan tertutup dengan temperatur ruang di atas 0 derajat Celcius. Atau 2. 90 hari sejak limbah B3 infeksius dihasilkan menggunakan cold storage atau ruang berpendingin dengan temperatur lebih kecil atau sama dengan 0 derajat Celcius. Limbah B3 dari Fasiankes dari kategori bahayanya merupakan limbah B3 kategori 1, sehingga pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut limbah B3 tertutup yang telah memiliki rekomendasi dan izin pengangkutan limbah B3 untuk diserahkan ke jasa pengolah limbah B3 yang memiliki izin pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3 dari Fasiankes dapat diolah oleh penghasil dan atau diserahkan ke jasa pengolah limbah B3 menggunakan insinerator yang telah memiliki izin pengolahan limbah B3.
Limbah B3 dari Fasiankes yang dapat diolah menggunakan insinerator tidak mengandung logam berat, merkuri, dan atau tidak mudah meledak. Untuk residu hasil pembakaran insinerator berupa fly ash, bottom ash, dan residu pengelolaan flue gas diserahkan ke penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin penimbunan limbah B3. Agar dapat mengantisipasi dan mengurangi dampak yang ditimbulkan, perlu ada bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengolahan limbah B3 dari Fasiankes yang cenderung bersifat infeksius. Hal yang perlu kita ketahui juga terkait dengan limbah dari Fasiankes, ada 2 poin. Yang pertama, limbah infeksius, dan poin yang kedua adalah limbah berbahaya beracun yang berasal dari laboratorium, yang berasal dari apotek, dan lain-lain. Limbah yang infeksius itu perlu dikelola bisa dengan termal maupun non-termal. Yang non-termal ini menghilangkan sifat infeksiusnya, sementara yang termal itu adalah dia bersifat membakar, bersifat menghilangkan. Namun tidak hilang sebetulnya. Karena apa? Karena dia berubah menjadi gas. Nah, gas ini harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan lingkungan. Yang kedua adalah terkait limbah B3 yang dari farmasi tadi, dari laboratorium maupun dari obat-obatan yang kadaluarsa. Kalau misalnya dengan autoclave tidak mengurai untuk limbah chemical atau limbah-limbah kimia. Ini biasanya dikelola dengan insinerator misalnya, sehingga dipecah dia rantai-rantai kimianya itu sehingga menjadi limbah yang tidak berbahaya atau menjadi gas yang tidak berbahaya. Tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasiankes tertuang dalam PP nomor 101 tahun 2014, Permen LHK nomor P56 tahun 2015, Permen LHK P95 tahun 2018. Persyaratan pengolahan limbah B3 meliputi A. Keterangan tentang lokasi, B. Jenis limbah B3 yang akan dikelola, C. Sumber, karakteristik, dan kode limbah B3 yang akan dikelola, D. Tata letak dan desain konstruksi lokasi dan atau bangunan pengelolaan limbah B3, E. Uji kualitas lingkungan, F. Uraian pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari proses pengelolaan limbah B3, G. Diagram alir proses pengelolaan limbah B3 yang dilengkapi dengan keterangan dalam bentuk narasi. H. Jenis dan spesifikasi peralatan pengelolaan limbah B3. I. Fasilitas pengendalian pencemaran apabila menghasilkan polutan pencemar lingkungan. J. Perlengkapan sistem tanggap darurat. K. Tata letak saluran drainase untuk penyimpanan limbah B3 fasa cair. L. Asuransi pencemaran lingkungan hidup untuk jasa. M. Laboratorium analisis dan atau alat analisis limbah B3 untuk jasa. N. Laporan realisasi kegiatan pengelolaan limbahan B3 untuk pengajuan perpanjangan izin. O. Izin pengelolaan limbah B3 yang dimiliki atau izin penyimpanan limbah B3 untuk TPS limbah B3 atau izin pengelolaan limbah B3 lain. Alur pengangkutan limbah B3 medis. Pengangkutan limbah B3 medis dilakukan dengan alat angkut limbah B3 yang telah memiliki A. Rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan B. Izin pengangkutan limbah B3 dari Menteri Perhubungan. Limbah B3 medis diserahkan ke pengolah limbah B3. Limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengolah limbah B3 diolah menggunakan insinerator, dan yang belum diolah disimpan pada tempat penyimpanan limbah B3 yang memiliki pendingin berupa cold storage. Proses pembakaran limbah B3 dengan insinerator. Limbah B3 yang disimpan pada TPS limbah B3 dibawa ke tempat pengolahan limbah B3 menggunakan alat bantu troli, forklift, atau tempat sampah dorong atau alat bantu lain. Pastikan kemasan limbah B3 tidak bocor untuk menghindari ceceran limbah B3. Limbah B3 yang akan diumpankan dilakukan penimbangan terlebih dahulu untuk mengetahui besaran limbah B3 yang akan diumpan sesuai dengan kapasitas bakar insinerator dalam kilogram per jam. Mengaktifkan alat pengendali pencemaran udara, misalkan wet scrubber atau cyclone, dan lain-lain. Proses pengumpanan dibagi beberapa kali dari total maksimal kapasitas pengumpanan dalam 1 jam.
Pengumpanan dilakukan setelah dilakukan pemanasan ruang bakar pertama mencapai temperatur 350 derajat Celcius dan ruang bakar kedua mencapai temperatur 400 derajat Celcius. Pada saat operasional temperatur, ruang bakar pertama dikondisikan agar mencapai temperatur 800 derajat Celcius dan pada ruang bakar kedua mencapai temperatur 1000 derajat Celcius. Perhatikan emisi pada yang keluar dari cerobong. Pastikan kondisi emisi tidak hitam. Perhatikan kebutuhan air untuk proses scrubber. Apabila alat pengendali pencemaran udara menggunakan wet scrubber agar proses scrubbing dapat operasional. Air proses scrubbing ditampung pada bak penampungan untuk dipisahkan antara pengotor atau residu pengolahan flue gas dengan air. Air hasil pemisahan dapat digunakan kembali untuk proses scrubbing. Apabila jenuh, dialirkan ke IPAL. Residu pembakaran berupa bottom ash dan fly ash dari insinerator dan residu pengolahan flue gas ditampung menggunakan drum untuk disimpan di TPS limbah B3 untuk diserahkan ke penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada pertanyaan, bagaimana limbah sebaiknya dikelola dengan baik dan yang ideal? Ya? Hal ini bisa kita jelaskan dimulai dari attitude. Pertama adalah kita harus bisa memisahkan mana limbah yang bisa di-recycle, mana limbah yang bisa digunakan kembali, mana limbah yang bisa di-recovery, mana limbah yang perlu memang dimusnahkan. Nah, poin-poin seperti ini penting dikarenakan untuk mengefektifkan pengelolaan atau pengolahan limbah dari Fasiankes itu sendiri. Sehingga jika ini menjadi satu rule di dalam sistem Fasiankes, misalnya dalam rumah sakit misalnya, hal ini akan sangat-sangat luar biasa karena akan mengefektifkan pengolahan limbah B3 itu sendiri. Kami dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat terbuka untuk bisa berdiskusi, dan apabila terjadi kesulitan di kalangan para industri terkait dengan pengelolaan limbah B3, mari hadir kepada kami, datang kepada kami, dan kami akan berusaha mencarikan solusinya.